world will we take the empire? Sagung Dumadi, Kalis Ingro Bedonir Insam Bikolo. Selamat datang di channel YouTube Katuranggan Alam. Channel yang membahas tentang budaya spiritual Jawa kuno berdasarkan tutur tinular yang kami ketahui. Kami doakan atas kelancaran rezekinya yang barokah untuk kita semua dan menjadikan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang dapat merubah peradaban, karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Dari tutur tinular yang kami ketahui, dan tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka yang berbeda kepercayaan dengan kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengulas seorang tokoh yang bernama Tunggul Ametung. Berikut kisahnya. Tunggul Ametung adalah tokoh dalam Pararaton yang menjabat sebagai aku wilayah Tumapen, yaitu salah satu daerah bawahan Kerajaan Kadiri pada masa pemerintahan Kertajaya tahun 1185 sampai tahun 1222. Ia kemudian mati dibunuh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian mendirikan kerajaan Singhasari. Tunggul Ametung adalah putra dari Raja Kediri Panjalu, yaitu Sri Kameswara. Nama Tunggul Ametung hanya dijumpai dalam naskah Pararaton yang dikarang ratusan tahun sesudah zaman Kadiri dan Singhasari. Pada zaman itu jabatan aku mungkin setara dengan camat pada masa sekarang. Pararaton mengisahkan pada suatu hari Tunggul Ametung singgah ke desa Panawijan. Di sana ia berjumpa seorang gadis cantik bernama Kendedes, yang merupakan putri seorang pendeta bernama Mpu Purwa. Tunggul Ametung terpikat hatinya, dan segera meminang Kendedes. Gadis itu memintanya supaya menunggu kedatangan Mpu Purwa yang saat itu sedang berada di dalam hutan. Tunggul Ametung tidak kuasa menahan keinginannya. Ia pun menculik Kendedes dan membawanya paksa ke Tumapel. Ketika Mpu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendengar berita penculikan putrinya. Ia pun mengucapkan kutuka. Barang siapa yang telah menculik putrinya, kelak akan mati karena tikaman keris. Tunggul Ametung memiliki seorang pengawal kepercayaan bernama Ken Arok. Semula ia adalah penjahat buronan kerajaan Kadiri, tapi berkat bantuan seorang pendeta dari India bernama Lohgawo, ia dapat diterima bekerja di Tumapel. Ken Arok kemudian terpikat pada kecantikan Kendedes yang diramalkan oleh Lohgawo akan menurunkan raja-raja tanah Jawa. Hal itu membuat hasrat Ken Arok semakin besar, maka dengan menggunakan keris buatan Mpu Gandring, Ken Arok menjalankan niatnya untuk menyingkirkan Tunggul Ametung. Mula-mula Ken Arok meminjamkan keris pusakanya kepada rekan sesama pengawal bernama Kebo Hijau. Kebo Hijau sangat suka dan membawanya kemanapun ia pergi. Hal itu membuat orang-orang Tumapel mengira kalau keris itu adalah milik Kebo Hijau. Pada malam yang ditentukan, Ken Arok mencuri keris pusaka itu dari rumah Kebo Hijau. Ia kemudian pergi ke kamar tidur Tunggul Ametung dan membunuh aku Tumapel tersebut. Pagi harinya warga Tumapel Gempar menjumpai keris Kebo Hijau menancap pada mayat Tunggul Ametung. Kebo Hijau pun
dihukum mati dengan menggunakan keris yang sama. Pararaton melanjutkan bahwa Anusapati kemudian berhasil membunuh Ken Arok melalui tangan pembantunya dan menjadi Raja Tumapil yang kedua. Ia kemudian menurunkan raja-raja selanjutnya seperti Wisnuwardhana dan Kertanagara. Raden Wijaya pendiri Majapahit memang bukan keturunan Tunggul Ametung, tetapi istrinya, yaitu Gayatri adalah putri Kertanagara. Dari rahim Gayatri inilah lahir Tribuana Tunggadawe yang kemudian menjadi raja wanita pertama di Majapahit, yang juga menurunkan raja-raja selanjutnya seperti Hayam Wuruk dan Wikramawardhana. Jika apa yang ditulis dalam Pararaton itu benar, maka dapat dikatakan kalau Tunggul Ametung adalah leluhur raja-raja Singhasari dan Majapahit. Sekian apa yang kami sampaikan. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Apabila apa yang kami sampaikan bermanfaat, silahkan membagikannya ke komunitas Anda. Dan silahkan memberikan tanggapan baik saran atau kritik yang membangun dengan sopan sesuai dengan tema yang kami sampaikan.